semuanya, selamat datang kembali di kelas saya. Kali ini kita akan membahas tentang satu topik yang sangat penting dan sangat fundamental ya, yaitu International Patient Safety Goals atau biasa kita juga mengenal dengan sasaran keselamatan pasien. Harapannya setelah teman-teman mengikuti kelas ini, kalian bisa menjelaskan 6 sasaran keselamatan pasien internasional, mengimplementasikan prinsip IPSG secara langsung dalam kegiatan keperawatan, mengidentifikasi potensi risiko terkait IPSG di unit kerja masing-masing, kemudian berpartisipasi aktif dalam upaya pencegahan kejadian tidak diharapkan atau KTD, dan yang terakhir adalah teman-teman akan membangun budaya keselamatan di lingkungan kerja. Baik, saya akan mulai dengan sasaran keselamatan pasien yang pertama, yaitu ketepatan identifikasi pasien. Di Rumah Sakit Bunda Halimah, regulasi yang terkait adalah SPO identifikasi pasien, yang kedua SPO identifikasi ibu baru melahirkan dan bayi baru lahir, yang ketiga, SPO pengambilan sampel dan identifikasi sampel laboratorium. Kapan kita akan melakukan identifikasi pasien? Yang pertama, sebelum melakukan prosedur. Semisalnya memasang infus, prosedur hemodialisis, atau tindakan bedah yang lain. Berikutnya, sebelum diberikan tindakan atau terapi, misalnya pemberian obat-obatan, pemberian darah dan produk darah, pemberian diet khusus, ya, terapi radiasi dan sebagainya. Kemudian sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan penunjang, misalnya pengambilan darah, pengambilan material tes penunjang lain, tindakan kateterisasi jantung, dan tindakan radiologi. Ada 2 jenis dalam mengidentifikasi pasien ya. Sesuai kategorinya ada pasien yang dikenal dan pasien yang tidak dikenal. Untuk pasien yang sudah dikenal maka dalam identitas utamanya harus ada nama lengkap, tanggal lahir dan nomor rekam medis. Kemudian untuk identitas pasien yang tidak dikenal, untuk nama lengkap ya kita akan membubuhkan di sana pria atau wanita ya yang tidak dikenal dengan nomor urut 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi misalnya Mr. 1, Mr. 2, Mr. 3 dan seterusnya. Kemudian untuk tanggal lahir sementara dikosongi dan ada nomor rekam medis. Identitas pasien dalam rumah sakit kita implementasikan dengan menggunakan gelang pasien ya. Adapun warna dan ukurannya adalah sebagai berikut. Untuk warna, biru diperuntukkan pasien laki-laki dan merah muda diperuntukkan pasien perempuan. Sedangkan ukuran gelang untuk yang besar diperuntukkan pasien dewasa, sedangkan yang kecil untuk pasien bayi dan anak-anak. Selanjutnya dalam mengidentifikasi pasien kita lakukan konfirmasi secara verbal dan juga visual. Secara verbal dilakukan secara berurutan, apabila yang pertama tidak bisa melakukan maka dilakukan oleh yang kedua dan seterusnya. Urutannya adalah sebagai berikut: pasien, kemudian keluarga atau penunggu pasien, kemudian staf rumah sakit dengan melakukan double check data identitas. Adapun yang visual, urutan yang pertama adalah kita melihat gelang identitas, kemudian kartu identitas berobat jika ada, kemudian KTP atau SIM atau identitas diri pasien lainnya, atau bisa juga dengan foto diri pasien. Hal-hal yang sangat penting teman-teman lakukan dan perhatikan ya, bahwa gelang pasien ini wajib dipakai oleh yang pertama pasien rawat inap. Jadi semua pasien rawat inap wajib menggunakan gelang pasien. Yang kedua, pasien rawat jalan yang mendapat tindakan invasif seperti hemodialisis,
kemoterapi, atau pasien dengan gangguan kognitif. Yang ketiga adalah pasien gawat darurat. Ya, semua pasien di IGD di level kuning, merah, dan yang sudah diputuskan untuk rawat inap. Kemudian ada juga penanda tambahan, merah untuk pasien dengan alergi, ya kita menggunakan gelang warna merah tambahan. Ya, jadi kalau misalnya pasiennya laki-laki dia menggunakan gelang warna biru, ternyata dia mempunyai riwayat alergi, maka teman-teman harus menambahkan satu gelang lagi yang berwarna merah. Kemudian gelang berwarna kuning untuk pasien dengan risiko jatuh tinggi dan sedang. Sedangkan ungu untuk pasien DNR atau pasien do not resuscitate. Perlu diingat juga bahwa pembuatan gelang identitas ini dilakukan oleh yang pertama petugas pendaftaran pasien rawat inap dengan melakukan pencetakan identitas. Kemudian yang kedua dilakukan petugas ruangan dengan penulisan tangan apabila gelang yang dari IGD itu hilang atau rusak ya. Jadi petugas ruangan atau perawat ruangan akan membuat gelang sementara dengan tulisan tangan. Kemudian melaporkan ke bagian admisi untuk dicetak ya. Jadi gelang identitas ini harus segera diganti apabila gelang identitas cetakan sudah tersedia. Artinya yang sementara tadi yang pakai tulisan tangan harus segera diganti apabila cetakan yang sudah kita laporkan ke bagian admisi sudah tersedia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SOP ya atau prosedur yang harus dilakukan ketika mengidentifikasi pasien yang datang ke rumah sakit kita. Pemasangan gelang identitas, kita akan siapkan gelang dengan label yang sudah dicetak oleh petugas admisi. Kemudian mengkonfirmasi secara visual kebenaran identitas. Tadi sudah saya jelaskan ya bagaimana urutan atau apa yang harus dilakukan ketika mengkonfirmasi secara visual. Kemudian jelaskan maksud dan tujuan pemasangan gelang. Lalu konfirmasi secara verbal dan visual kebenaran identitas pasien, kemudian pasangkan gelang. Identifikasi sebelum terapi, sebelum dilakukan prosedur, dan sebelum dilakukan pemeriksaan penunjang, yang harus dilakukan adalah mengkonfirmasi secara verbal, kemudian secara visual. Ketika pasien sudah dinyatakan pulang dan sudah beres ya semua administrasi atau pada pasien rawat jalan dan sudah selesai untuk tindakan atau prosedurnya, maka kita akan melepaskan gelang identitas dengan cara menjelaskan maksud dan tujuan pelepasan gelang identitas kepada pasien, kemudian melepaskan gelang identitas pasien dan memotong gelang tersebut, kemudian dibuang ke tempat sampah yang sudah disediakan. Selanjutnya adalah identifikasi ibu dan bayi baru lahir hidup. Untuk identitas ibu, seperti pada umumnya pasien, di situ akan ditulis nama, tanggal lahir, dan nomor rekam medis ibu. Kemudian untuk bayi ada dua. Yang pertama, ketika bayi itu belum didaftarkan sebagai pasien rumah sakit, maka nomor rekam medis sama dengan nomor rekam medis ibu. Tetapi untuk setelahnya bayi didaftarkan sebagai pasien rumah sakit, maka dia akan memiliki nomor rekam medis sendiri. Ya, jadi diperhatikan kalau misalnya bayi baru lahir tetap harus memakai identitas sampai identitas bayi itu sendiri tercetak dari admisi sehingga dia akan mempunyai nomor rekam medis bayi sendiri. Jangan lupa untuk melakukan hal-hal berikut ya, terutama untuk perawat yang ada di kamar operasi atau perawat dari NICU dengan teman-teman yang ada di kebidanan. Dalam mengidentifikasi ibu dan bayi ini sangat penting ya, jangan sampai nanti ada human error sehingga menyebabkan bayi tertukar dan sebagainya. Maka yang perlu teman-teman lakukan selalu cek silang identitas ibu dan bayi. Jadi ketika menerima ibu juga harus mengecek gelang
pada bayi tersebut. Kemudian identifikasi itu harus dilakukan setiap pergantian jaga ya. Kalau misalnya dalam di ruang gardenia kebidanan gitu ya, kan ada rawat gabung antara ibu dan bayi di situ, maka setiap kali teman-teman melakukan bedside operan gitu ya, itu juga harus selalu dicek ya. Jangan hanya menyapa pasien aja ya, tapi sapalah pasien dengan mengidentifikasi sekaligus pada bayinya. Kemudian identifikasi ini juga diperlukan pada saat transfer internal dan eksternal ya. Jadi kalau misalnya dari OK ke NICU, dari NICU ke ruangan dan sebagainya. Kemudian prosedur yang memerlukan pemisahan antara ibu dan bayi. Jadi misalnya ibunya masih ada di ruang gardenia bidan tetapi bayinya harus dirawat di NICU, itu juga harus selalu diidentifikasi. Kemudian juga pada saat pemberian botol yang berisi ASI ibu. Jadi botol itu juga harus dikasih identifikasi sesuai dengan gelang pasien tersebut ya, jangan sampai ada ketidakcocokan ya. Jadi harus benar-benar disesuaikan dan di cross check selalu. Momen berikutnya adalah kita mengidentifikasi pasien ketika pengambilan sampel pada laboratorium. Proses identifikasi pasien dimulai sebelum pasien dilakukan pengambilan sampel pemeriksaan laboratorium. Tanggung jawab identifikasi pada saat pengambilan, pengiriman, penerimaan, dan penyerahan sampel merupakan tanggung jawab masing-masing petugas. Ya. Kemudian masing-masing petugas di atas harus memastikan kebenaran identitas pada setiap tahapan serah terima sampel dan harus terdokumentasi. Secara singkat, prosedur atau SOP dari identifikasi sampel laboratorium adalah yang pertama, petugas ruangan atau analis menyiapkan peralatan sesuai kebutuhan. Kemudian lakukan identifikasi terhadap sampel pasien dengan cara siapkan tempat spesimen dan tuliskan atau beri label identitas pasien pada tempat yang tersedia di botol tersebut atau di tempat spesimen tersebut. Kemudian konfirmasi secara verbal dan visual, ya visual kalau perlu ya. Kalau misalnya ragu-ragu ya perlu gitu ya visual. Kemudian jika perlu, tunjukkan kepada pasien kebenaran identitas yang tertera pada botol atau tempat spesimen tersebut. Nah, di sini ada dua jenis spesimen ya. Yang pertama adalah organ dan yang kedua adalah cairan. Kalau misalnya ada organ semisal seperti biopsi ya, yang terkait dengan organ itu misalnya swab ya, itu harus ditulis organ mana yang diambil, pada bagian mana. Kalau misalnya ada lateralisasi, misalnya ada sisi kanan dan kiri juga harus dituliskan di bagian sebelah mana yang teman-teman ambil ya. Jadi tidak hanya misalnya swab hidung gitu ya. Karena hidung itu kan ada dua ya, ada lubang kiri dan kanan. Jadi pastikan itu harus ada secara jelas ditulis. Kemudian untuk jenis cairan juga seperti itu ya. Misalnya cairan kan kadang-kadang yang dikirim kan bisa pus ya. Kemudian bisa juga cairan dari spinal dan lain-lain ya. Jadi harus dituliskan jenis cairannya itu apa gitu.